wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Ahmad Makarim dari Fakultas Sains Terapan Prodi Agribisnis Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi iklim dan efek rumah kaca untuk memenuhi tugas agroklimatologi. Langsung saja, yang pertama, pengertian iklim. Iklim adalah kondisi cuaca dalam jangka waktu lama dan meliputi wilayah yang luas. Bumi memiliki tempat letak dan ciri-ciri yang berbeda secara geografis dan astronomis. Secara umum dihubungkan dengan letak garis lintang. Iklim dibagi menjadi dua macam, yaitu iklim matahari dan iklim Pisces. 1. Berdasarkan isi iklim matahari. Iklim matahari adalah iklim yang didasarkan pada jumlah sinar matahari yang diterima oleh permukaan bumi. Iklim matahari memiliki beberapa jenis, yaitu iklim tropis. Iklim tropis merupakan iklim yang sangat cukup terkena sinar matahari. Wilayah yang memiliki iklim tropis terletak antara 0 derajat Celcius sampai dengan 23,5 derajat Celcius lintang utara atau lintang selatan. Dengan letak astronomis yang begitu, maka iklim tropis tersebut mencakup hampir 40% dari permukaan bumi. Yang kedua, iklim subtropis. Iklim subtropis merupakan iklim yang terjadi pada iklim peralihan antara iklim tropis dengan iklim sedang. Iklim subtropis dimiliki oleh daerah-daerah yang ada di wilayah 23,5 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius lintang utara atau lintang selatan. Sedangkan iklim sedang merupakan iklim yang dimiliki oleh daerah-daerah yang terletak di wilayah antara 40 derajat Celcius sampai 66,5 derajat Celcius lintang utara atau lintang selatan. Yang terakhir, iklim dingin atau iklim kutub. Iklim dingin ini terletak di daerah kutub. Suhu udara di iklim ini sangat rendah. Iklim ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu iklim tundra dan iklim es. Berdasarkan iklim Pisces, iklim Pisces adalah iklim yang menurut keadaan atau fakta sesungguhnya disebut wilayah muka bumi sebagai hasil pengaruh lingkungan alam yang ada di wilayah itu. Secara umum, iklim Pisces dibagi ke dalam 5 jenis, yaitu iklim laut atau maritim. Iklim laut disebut juga sebagai iklim maritim, adalah iklim yang berada di daerah tropis atau subtropis serta di daerah sedang. Walaupun sama-sama beriklim laut, tapi keadaan iklim di kedua daerah itu sangatlah berbeda. Yang kedua, iklim darat atau kontinen. Biasanya lewat dari laut ialah darat, dan berbeda saja kita sebelumnya bertemu tentang iklim laut. Dan sekarang kita akan membicarakan tentang iklim darat. Iklim darat bisa disebut sebagai iklim kontinen. Sama seperti iklim laut, iklim darat pun terletak di daerah-daerah subtropis dan tropis, serta ada yang di daerah sedang. Yang ketiga, iklim daratan tinggi. Jenis iklim Pisces yang ketiga ialah iklim daratan tinggi. Sesuai dengan namanya, iklim ini terletak di wilayah daratan tinggi. Yang keempat, iklim gunung. Selanjutnya ialah iklim gunung. Iklim gunung adalah iklim yang terletak di wilayah gunung atau pegunungan. Yang terakhir, yang kelima, iklim muson. Iklim muson adalah iklim yang dapat berganti-ganti setiap setengah tahun satu kali. Macam-macam iklim di Indonesia. Iklim di Indonesia hampir seluruhnya tropis. Seragam air hangat yang membentuk 81% dari daerah di Indonesia. Memastikan bahwa suhu di daratan tetap cukup konstan dengan daratan pantai rata-rata 28 derajat Celcius, daerah pedalaman dan gunung rata-rata 26 derajat Celcius, dan daerah pegunungan yang lebih tinggi 23 derajat Celcius. Suhu bervariasi sedikit dari musim ke musim, dan di Indonesia relatif mengalami sedikit perubahan pada panjang siang hari dari satu musim ke musim berikutnya. Perbedaan antara puluhan 8 menit, hal ini memungkinkan tanaman dapat tumbuh sepanjang tahun. Iklim yang dikenal di Indonesia ada 3 iklim, antara lain terdiri dari 1. Iklim musim atau iklim muson. Iklim muson terjadi karena pengaruh angin musim yang bertiup berganti arah tiap-tiap setengah tahun sekali. Angin musim di Indonesia terdiri atas musim barat daya atau angin musim timur laut. Yang kedua, angin musim barat daya. Angin musim barat daya adalah angin yang bertiup antara bulan Oktober sampai April. Sifatnya basah. Pada bulan-bulan tersebut Indonesia mengalami musim penghujan.
Angin musim timur laut. Angin musim timur laut adalah angin yang bertiup antara bulan April sampai Oktober. Sifatnya kering, akibatnya pada bulan-bulan tersebut Indonesia mengalami musim kemarau. Yang kedua, iklim tropika, iklim panas. Indonesia terletak di sekitar garis khatulistiwa. Akibatnya Indonesia termasuk daerah tropika atau panas. Keadaan cuaca di Indonesia rata-rata panas. Iklim ini berakibat banyak hujan yang disebut hujan naik tropika. Sebuah iklim tropis adalah iklim yang tropis. Dalam klasifikasi iklim komponen itu adalah non-kering iklim, di mana semua 12 bulan memiliki temperatur rata-rata di atas 18 derajat Celcius sampai dengan 64 derajat Fahrenheit. Berbeda dengan ekstra tropis, di mana terdapat variasi kuat dalam panjang hari karena suhunya dengan musim suhu tropis tetap relatif konstan sepanjang tahun, dan variasi musim yang didominasi oleh partisipasi iklim tropis terletak antara 0 derajat Celcius sampai 231 per 2 derajat Celcius lintang utara atau lintang selatan, dan hampir 40% dari permukaan bumi. Ciri-ciri tropis ada sebagai berikut. Suhu udara rata-rata tinggi karena matahari selalu vertikal. Umumnya suhu udara antara 20 sampai 23 derajat Celcius, bahkan mencapai 30 derajat Celcius. Amplitudo suhu rata-rata tahun kecil di khatulistiwa antara 1 sampai 5 derajat Celcius, sedangkan amplitudo hariannya lebih besar. Tekanan udara yang rendah, perubahannya secara perlahan dan beraturan, hujan banyak dan lebih banyak di daerah-daerah lain di dunia. Yang ketiga, iklim laut. Negara Indonesia adalah negara kepulauan. Sebagai besar tanah daratan Indonesia oleh laut atau samudra. Itulah sebabnya di Indonesia terdapat iklim laut. Sifat iklim ini lembab dan banyak mendatangkan hujan. Iklim laut berada di daerah tropis atau subtropis. Ciri laut di daerah tropis dan subtropis sebagai garis lintang 40 derajat adalah sebagai berikut. Suhu rata-rata tahunan rendah, amplitudo suhu harian rendah atau kecil, banyak awan dan suhu sering hujan lebat serta badai. Daerah sedang. Ciri-ciri iklim laut di daerah sedang yaitu sebagai berikut. Amplitudo suhu harian tahunan kecil, banyak awan, banyak di musim dingin, dan umumnya hujan detik-detik. Pergantian antara musim panas dengan terjadi tidak mendadak tiba-tiba. Klasifikasi iklim menurut J.W. Jung-hoon. Franz William Jung-hoon mengadakan penelitian di wilayah Sumatera Selatan dan juga di daerah dataran tinggi Bandung untuk membandingkan iklim yang didasarkan pada ketinggian suatu tempat. Jung-hoon membagi iklim berdasarkan ketinggian suatu tempat dalam 4 kelompok, yaitu zona iklim panas. Zona iklim panas merupakan iklim yang berada di tempat dengan ketinggian antara 0 hingga 600 meter di atas permukaan air laut. Di daerah ketinggian ini rata-rata suhu yang kita rasakan antara 22 derajat Celcius hingga 26,3 derajat Celcius. Beberapa tanaman yang cocok kita ditanam di wilayah iklim seperti ini misalnya jagung, kopi, tembakau, tebu, karet, kelapa, dan tanaman coklat. 2. Jenis iklim sedang. Zona iklim sedang merupakan iklim yang berada di tempat yang memiliki ketinggian antara 600 meter hingga 1.500 meter di atas permukaan air laut. Di daerah ini suhu udara yang akan dirasakan rata-rata antara 17,1 derajat Celcius hingga 22 derajat Celcius. Adapun beberapa jenis tanaman yang cocok kita tanam di wilayah yang memiliki iklim sedang antara lain adalah padi, tembakau, kopi, coklat, kina, sayur-sayuran seperti kol, sawi, selada, dan lainnya. Yang ketiga, zona iklim sejuk. Zona iklim sejuk ini merupakan iklim yang berada di tempat dengan ketinggian antara 1.500 meter hingga 2.500 meter di atas permukaan air laut. Di tempat ini rata-rata suhu udara yang akan dirasakan antara 11,1 derajat Celcius hingga 17,1 derajat Celcius. Tanaman yang masih dapat hidup dari zona iklim sedang tadi seperti kopi, kina, dan juga sayur-sayuran. 4. Iklim dingin. Iklim dingin berada di tempat yang memiliki ketinggian yang lebih dari 2.500 meter di atas permukaan air laut
Di tempat ini rata-rata suhu udara akan kita rasakan sekitar 6, derajat Celcius hingga 11,1 derajat Celcius. Di wilayah iklim dingin ini tidak akan kita temukan tanaman budidaya. Tanaman yang dapat hidup di iklim ini misalnya adalah lumut. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang efek rumah kaca atau greenhouse effect. Greenhouse effect atau efek rumah kaca adalah proses penghangatan permukaan suatu benda langit atau planet atau satelit yang disebabkan oleh komposisi dan keadaan atmosfernya. Gas di atmosfer yang berkontribusi atas terjadinya efek rumah kaca adalah karbon dioksida, metana, uap air, nitrogen oksida, dan CFC. Gas tersebut menyerap radiasi inframerah yang dipancarkan bumi dan meradiasikan kembali energi tersebut sebagai panas ke bumi, menyebabkan penghangatan yang disebut efek rumah kaca. Bila tak ada efek rumah kaca, maka pergantian temperatur di bumi pada siang dan malam hari akan terjadi dengan sangat ekstrim. Semakin bertambahnya kadar gas penyebab efek rumah kaca tersebut di lapisan atmosfer, maka akan semakin banyak pula panas yang diradiasikan bumi tertangkap gas rumah kaca sehingga menyebabkan naiknya temperatur permukaan bumi. Pengertian efek rumah kaca menurut para ahli Asosiasi Energi New Mexico, Amerika Serikat. Efek rumah kaca adalah kejadian di mana panas bumi tertangkap karena terhalang oleh gas emisi seperti karbon dioksida pada atmosfer. Gas emisi tersebut kebanyakan berasal dari asap kendaraan dan pabrik serta kebakaran hutan. Badan Perlindungan Amerika Serikat, efek rumah kaca adalah proses meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi karena lapisan atmosfer bumi yang akan menewasi bahkan bocor. Hal ini menjadikan cuaca di bumi makin panas karena sinar matahari tidak lagi terhalang oleh lapisan atmosfer. Dewan Pertahanan Sumber Daya Alam. Efek rumah kaca adalah krisis lingkungan dan kemanusiaan yang sedang terjadi di bumi. Suhu permukaan bumi kian meningkat akibat tertangkap oleh gas karbon dioksida yang makin banyak dari hari ke hari dan menjadikan bumi makin panas dan rawan akan bencana. Dampak efek rumah kaca. Pertama, dampak efek rumah kaca adalah pemanasan global. Hal ini mengancam suatu ekosistem akibat kenaikan suhu bumi. Dampak kedua adalah mencairnya es kutub yang juga mengancam ekosistem. Mencairnya es yang ini menyebabkan kenaikan air laut sehingga mengalami daerah-daerah rendah. Ketinggian laut akan makin asam karena konsentrasi gas-gas rumah kaca yang meningkat. Asamnya air laut akan mematikan terumbu karang dan ekosistem lainnya. Keempat, menipisnya lapisan ozon membuat sinar ultraviolet yang berbahaya sampai ke permukaan bumi. Cara menanggulanginya meningkatnya efek rumah kaca. Yang pertama, hemat energi listrik. Gunakan pemakaian listrik seperlunya saja. Dengan begitu, kamu berkontribusi dalam upaya mengurangi pemakaian batu bara yang menimbulkan emisi gas karbon dioksida di udara. 2. Beralih dari pupuk non-organik ke pupuk organik. Untuk meningkatkan hasil pertanian tidak harus menggunakan pupuk kimia atau non-organik. Cukup menggunakan pupuk organik dengan kadar yang optimal juga bisa membuat hasil pertanian melimpah. Apabila penggunaan pupuk non-organik bisa dikurangi, maka emisi gas N2O juga akan berkurang. Menggunakan bahan bakar ramah lingkungan. Penggunaan bahan bakar ramah lingkungan masih jarang ditemukan di Indonesia. Adapun bahan bakar yang ramah lingkungan antara lain panel surya dan bahan bakar listrik. Bahan bakar tersebut dikatakan ramah karena tidak menghasilkan polutan yang berbahaya bagi lingkungan. Yang keempat, mengolah limbah peternakan. Limbah merupakan suatu di antara penyumbang gas rumah kaca, terlebih limbah peternakan. Untuk mengurangi emisi karbon dioksida maupun metana, limbah bisa diolah menjadi biogas. Biogas ini bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif pengganti bahan bakar fosil. 5. Menggalakkan reboisasi. Penanaman kembali hutan yang telah tumbang merupakan suatu di antara solusi untuk mengatasi emisi gas rumah kaca di udara. Seperti kamu tahu, tumbuhan akan menyerap karbon dioksida dan uap air sebagai bahan baku fotosintesis. Yang keenam, yang terakhir, batasi penggunaan plastik. Plastik merupakan senyawa polimer yaitu sulit terdegradasi
dalam tanah untuk mengurangi limbah plastik di dalam tanah. Suatu antara cara termudah adalah dengan membakarnya. Nah, pembakaran itu akan menghasilkan gas karbon dioksida dalam jumlah besar. Untuk itu, batasi penggunaan plastik dengan cara membawa botol air minum sendiri atau membawa tas kain saat belanja.